Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang kembali di channel cerita horor Ben History. Tuntutan dari alam kubur. Kisah mistis ini terjadi di sebuah desa terpencil di pesisiran Banten. Malam itu suasana desa di tepi pantai Selat Sunda itu terasa begitu mencekam. Udara dingin yang menggigit sekujur tubuh membuat sesosok laki-laki yang bernama Haryadi meringkuk sambil memeluk sebuah guling. Dia tak pergi melaut malam itu. Dia merasakan badannya kurang enak, seperti akan didera sakit. Suasana tampak begitu sepi, begitu senyap dan tiada suara. Tiada rengekan manja sang istri yang menggeluti dadanya saat memadu kasih. Tiada lagi desain-desain nafas yang menggelora yang membawanya terbang ke angkasa. Haryadi kini merasa seorang diri di dunia yang fana ini. Entah mengapa, malam yang semakin larut tersebut membuat Haryadi semakin tersiksa oleh rasa sepi. Sayup-sayup suara jangkrik dan binatang malam dari kejauhan sana seolah menertawakan kesunyian dirinya. Ingin dia berteriak, mengumpat dan memaki. Tapi kepada siapa umpatan dan makian itu harus ditunjukkan? Semua yang terjadi memang akibat usulnya yang edan, bahkan nyaris tak berperasaan. Dan malam itu adalah malam yang dijanjikan almarhumah istrinya agar dia menemuinya di tanah perkuburan. Bagaimana mungkin istri yang telah mati beberapa hari yang silam itu memintanya bertemu? Lelaki berotot kekar itu menerawang ke atas langit dari gubuknya yang reot dimakan usia. Dia tak pernah merasa seperti ini. Dia tak merasa begitu tersiksa dengan masa lalunya. Dan dia tak pernah teringat pada istrinya yang mati dengan tragis itu. Tapi malam itu benar-benar terasa lain. Dalam kesunyian yang nyaris sempurna, lama-lama Haryadi malah seperti mendengar kembali suara istrinya. Sebelum dia memaksanya untuk melakukan perbuatan nista itu. Bila anak kita lahir nanti, Kang, apa yang akan Kang inginkan dariku? Tanya istrinya. Haryadi tidak lekas menjawab. Hatinya tengah dipermainkan oleh suatu keinginan yang aneh. Sulastri, istriku, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan kepadamu, katanya saat itu. Sulastri memandangi suaminya dengan bola mata yang penuh dengan kemurnian cinta. Dia pasrah dan begitu tulus menyayangi Haryadi, pria yang telah berhasil merebut cintanya. Dia bahkan rela meninggalkan orang-orang yang dikasihinya demi cintanya yang tulus. Dia tak peduli dengan segala hujatan dan ultimatum dari kedua orang tuanya. Sulastri sama sekali tak mengira bahwa laki-laki yang digila-gilakannya itu kelak justru akan menjatuhkan vonis kematian atas dirinya. Malam itu Haryadi masih ingat ketika mereka lama saling terdiam. Bibir Sulastri yang ranum terbuka kecil menantikan gerangan apa yang akan disampaikan oleh lelaki yang telah menjadi suaminya itu, yang sebenarnya tidak setuju oleh kedua orang tuanya itu. Sampai akhirnya terdengar suara lemah dari mulut Haryadi setelah dia menarik nafas panjang. Lastri, sebelumnya aku minta maaf. Mungkin impianku tidak akan menjadi kenyataan. Terpaksa, ini harus kita lakukan. Bukan karena aku tidak mencintai kamu dan anak yang kita kandung itu. Tapi sekali lagi, aku terpaksa mengusulkan hal ini. Akang minta pengertianmu, Lastri, ucap Haryadi yang seperti ragu untuk mengungkapkan isi hatinya. Sulastri pun tampak bingung apa sebenarnya yang ingin dibicarakan oleh Haryadi suaminya. Dia pun bertanya sambil menatap wajah Haryadi dengan tatapan kosong.
Dia sungguh tak mengerti dengan apa yang dimaksud oleh suaminya itu, dan hanya tahu bahwa suaminya sangat mencintainya. Malam itu Sulastri hanya diam dan menunggu. Sementara itu Haryadi memperhatikan wajah istrinya dengan seksama, seakan mencari tahu reaksi Sulastri. Setelah menenangkan sejenak gemuruh hatinya yang kini kian keras, barulah Haryadi melanjutkan kata-katanya. Sulastri pun menanyakan apa yang dimaksud oleh suaminya itu dengan suara yang gemetar, karena selama ini ia memang tak pernah membantah setiap kemauan dari suaminya. Gini loh, bagaimana kalau kita gugurkan saja anak yang kamu kandung itu? Jawab Haryadi lirih, seakan dia sendiri penuh keraguan untuk mengusulkan ide gila itu. Hanya terdengar suara desahan, hanya suara itu yang keluar dari bibir mungil Sulastri. Kemudian terdengar isakan halus dari rongga dadanya. Dia lari memeluk bantal. Haryadi kemudian mendekati dan membelai dengan lembut rambut Sulastri. Laki-laki itu mengecup tengkuk istrinya lalu membalikkan wajahnya. Lastri, dengar dulu. Akang tahu perasaanmu. Aku pun sebenarnya tak mau melakukannya. Tapi keadaan kita, Lastri, keadaan kita. Kamu tahu betapa besar biaya yang harus kita keluarkan untuk merawat anak kita kelak. Kita masih sangat miskin, sedangkan kau tahu, orang tuaku tak pernah mungkin dapat membantu. Keadaan mereka hampir tak berbeda dengan kita. Sementara orang tuamu jelas masih memusuhi kita. Betul Haryadi dengan suara parau. Lastri, bukanlah lebih baik berdosa bila kita tak mampu merawat anak kita kelak. Nanti setelah keuangan kita sudah memungkinkan, kita bisa memiliki selusin anak, tegas Haryadi kepada Lastri. Haryadi sengaja menekan kata selusin anak untuk menunjukkan perasaannya sendiri yang sungguh penuh dengan ketakutan. Dia melihat ke atas dan merasa Tuhan amat murka atas tindakannya. Namun, di pihak lain iblis terus membakar hatinya agar Haryadi lebih mengeraskan tekad jahatnya itu. Pada akhirnya Sulastri terbius oleh bujuk rayu suaminya. Meski ada rasa khawatir dengan kandungannya yang telah berusia 4 bulan itu, tapi dia tak kuasa berbuat apa-apa. Dia tak mampu melawan kehendak suaminya yang takut menghadapi kenyataan. Ya, sebagai kepala rumah tangga yang tak memiliki pekerjaan tetap, Haryadi tiba-tiba memang menjadi seorang pengecut. Dia seperti tak percaya bahwa Tuhan Maha Kuasa dan adil atas semua makhluknya. Haryadi memang picik, sehingga iblis menari-nari atas kemenangannya. 3 bulan silam, pagi-pagi sekali, Haryadi mengajak Sulastri pergi ke rumah seorang dukun yang terkenal. Setelah sepasang suami istri itu mengutarakan maksud kedatangannya, sang dukun menyodorkan semacam ramuan yang harus diminum Sulastri agar kandungannya keluar sebelum saatnya. Walaupun rasanya sangat pahit dan sepat, Sulastri tetap memaksakan diri untuk meminumnya. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.